Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai ekonom muda? Selamat datang pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, jurusan Ekonomi Syariah. Pada pertemuan kedua dalam mata kuliah Makroekonomi Islam, saya akan membahas terkait makroekonomi. Pada pembahasan awal kita akan membahas terkait dengan ilmu ekonomi. Apa sih pengertian daripada ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi yang mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan manusia terkait dengan kelangkaan sumber daya yang dimiliki. Kelangkaan tersebut muncul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas. Ilmu ekonomi itu sendiri secara garis besar terbagi atas mikroekonomi dan juga makroekonomi. Pada ilmu ekonomi itu sendiri yang terbagi atas mikroekonomik dan juga makroekonomik. Mikroekonomi membahas tentang studi bagaimana rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan dan bagaimana para pengambil keputusan tersebut berinteraksi di pasar. Kemudian juga membahas tentang perilaku satuan-satuan ekonomi individual, termasuk di dalamnya dalam pengambilan keputusan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya. Selanjutnya, yaitu satuan-satuan ini mencakup daripada konsumen, pekerja atau buruh, para penanam modal, pemilik tanah, perusahaan bisnis yang intinya setiap individu atau entitas memainkan peranan dalam berfungsinya suatu perekonomian. Sedangkan pada ekonomi makro sendiri menangani isu-isu yang bersifat makro atau lebih luas lagi, termasuk di dalamnya mengenai jumlah agregat ekonomi seperti tingkat dan laju pertumbuhan produksi nasional, tingkat suku bunga, pengangguran, dan juga inflasi. Perbedaan mikroekonomi dan juga makroekonomi dilihat dari sudut pandang uang. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, uang itu tidak penting. Yang penting adalah relative price karena berpengaruh terhadap tingkat kemiringan. Sementara dalam ekonomi makro, uang atau nominal price menjadi suatu hal yang penting. Karena yang terpenting adalah daya beli uang, sehingga uang mampu diterjemahkan menjadi permintaan atau demand. Daya beli itu memiliki implikasi terhadap dua hal. Yang pertama adalah daya beli domestik yang diukur dengan inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum. Yang kedua yaitu daya beli secara internasional yang diukur dengan kurs atau nilai tukar uang. Karena uang inilah berkembang menjadi ilmu ekonomi moneter yang mempelajari cara mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam ilmu ekonomi mikro membahas tentang individu dan penjumlahan individu. Sedang dalam ilmu ekonomi makro membahas adanya unsur pemerintahan dalam perekonomian. Dan ketika kita berbicara terkait dengan pemerintahan, otomatis ada tiga hal. Yang pertama yaitu pemerintah bertindak sebagai pembeli besar, pemerintah bertindak sebagai penjual besar, dan pemerintah bertindak sebagai regulator. Analisis mikroekonomi dan juga makroekonomi. Yang pertama yaitu analisis dalam mikroekonomi. Dalam analisis mikroekonomi mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya atau resource. Kemudian mencapai kepuasan yang maksimum. Sedangkan dalam analisis makroekonomi membahas tentang bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, membahas masalah utama yang selalu dihadapi dalam setiap perekonomian, dan membahas tentang peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Perbedaan antara ilmu makroekonomi konvensional dan ilmu makroekonomi Islam. Yang pertama, perbedaan utama adalah terkait dengan uang.
Dalam ekonomi konvensional, pandangan mengenai uang terdiri dari dua mazhab besar. Yang pertama, uang adalah flow concept. Teorinya Irving Fisher. Menurut Irving Fisher, uang harus selalu diputar dalam perekonomian agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Model Irving Fisher ini dapat ditulis sebagai berikut. MV sama dengan PT. M, besaran uang. V, kecepatan perputaran uang. P, tingkat harga. Dan T adalah jumlah transaksi yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan, semakin cepat perputaran uang, maka akan semakin tinggi pula pendapatan nasional yang dihasilkan oleh suatu negara. Peningkatan pendapatan nasional menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Pandangan konvensional tentang uang berikutnya adalah uang sebagai stock konsep yang dikembangkan oleh Alfred Marshall dengan persamaan M sama dengan K titik PT. M sama dengan 1/V kali PT, di mana dalam konsep Alfred Marshall uang dianggap sebagai barang modal. Karena uang diasumsikan sebagai barang modal, maka uang ditumpuk untuk menjadi sebuah kekayaan. Jumlah uang yang beredar adalah jumlah proporsi tertentu uang yang ingin dipegang. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam itu sendiri, uang diartikan sebagai flow konsep, di mana harta tidak boleh ditumpuk, melainkan harta yang harus dimiliki itu harus disirkulasikan. Uang pada ekonomi konvensional tidak dibedakan antara uang dan modal atau kapital. Dalam Islam, uang itu public good, sementara kapital adalah private good. Karena sebagai public good, maka uang tidak boleh untuk diperdagangkan. Jika uang dalam ekonomi Islam itu diartikan sebagai flow konsep, berarti tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Karena salah satu pendapat dalam ekonomi konvensional, uang juga sebagai flow konsep. Pendapat ekonomi Islam uang sebagai flow konsep telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali jauh sebelum dikemukakan oleh Irving Fisher. Pendapat Imam Al-Ghazali yaitu uang itu ibarat cermin. Uang tidak punya harga, namun bisa merefleksikan semua harga. Imam Al-Ghazali mengatakan uang itu juga ibarat air, jadi dikatakan uang itu flow konsep. Perbedaan kedua yaitu pada posisi peranan pemerintah, di mana inti kebijakan fiskal yang dilakukan pada masa Rasulullah, yaitu sejak zaman Rasul sampai dengan Khulafaur Rasyidin, pengeluaran untuk infrastruktur selalu mempunyai porsi yang cukup besar, di mana contohnya Umar bin Khattab memerintahkan kepada Amr bin As selaku gubernur Mesir untuk membelanjakan 1/3 anggaran untuk pembangunan atau infrastruktur. Tujuannya, Islam menitikberatkan anggaran kepada pembangunan infrastruktur yaitu agar ketika terjadi kenaikan atau kecepatan perputaran uang, di mana supaya harga tidak mengalami kenaikan, tetapi jumlah transaksi yang naik, maka hal itu dilakukan guna untuk menghindari adanya inflasi. Yang kedua yaitu dengan pembangunan infrastruktur akan membantu mempermudah jalannya aktivitas perekonomian dalam suatu negara. Selanjutnya, dalam pemerintah Islam sangat dihindari terjadinya defisit anggaran atau budget defisit. Dalam pemerintah Islam hanya sekali saja ditemui defisit anggaran, yaitu pada saat persiapan penaklukan Mekah, di mana tidak cukup modal untuk penaklukan. Di mana juga pemerintah melakukan pinjaman kepada para sahabat, namun langsung dibayar setelah masuknya penerimaan negara. Jadi sedapat mungkin menghindari yang namanya defisit anggaran atau budget defisit karena dampaknya dapat berimbas pada inflasi. Dalam ekonomi konvensional, defisit anggaran ada dua cara untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu melakukan utang, yang kedua yaitu melakukan percetakan uang baru. Ketika melakukan utang, otomatis ada dampaknya, yaitu kemandirian suatu negara akan berkurang. Sedangkan ketika suatu negara melakukan percetakan uang baru, jika berlebihan maka akan mengakibatkan tingginya tingkat inflasi dalam perekonomian suatu negara.
Titik awal perkembangan ilmu ekonomi modern dianggap dimulai pada masa saat Adam Smith, yaitu tahun 1723 sampai 1790, dan dengan terbit bukunya pada tahun 1776. Adam Smith menyatakan bahwa seperti alam semesta yang berjalan serba teratur, sistem ekonomi pun akan mampu menyeimbangkan dirinya sendiri karena ada kekuatan pengatur yang disebut dengan invisible hand. Dalam bahasa yang sangat sederhana, tangan gaib tersebut diartikan sebagai mekanisme pasar, yaitu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan, permintaan, dan juga penawaran. Adam Smith sangat percaya bahwa mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika tidak ada campur tangan dari pemerintah di dalam sebuah perekonomian. Kepercayaan terhadap kemampuan mekanisme pasar semakin menguat ketika seorang ekonom Prancis, yaitu Jean-Baptiste Say, menyatakan pendapat yang memperkuat daripada pemikiran Adam Smith, yang inti pemikirannya bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap oleh permintaan sampai tercapainya keseimbangan pasar. Keyakinan terhadap keampuhan mekanisme pasar mencapai puncaknya ketika Leon Walras berhasil menyusun model ekonomi keseimbangan pasar simultan yang menjadi dasar analisis model keseimbangan umum. Sehingga dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya alokasi sumber daya yang efisien akan tercapai bila individu-individu dalam perekonomian telah mencapai efisiensi. Kelesuan perekonomian terjadi pada tahun 1929 sampai 1932, yaitu terjadinya kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan ekonomi Amerika Serikat yang dinamakan The Great Depression. Pada puncaknya, kemerosotan ekonomi itu di mana 1/4 dari tenaga kerja di Amerika Serikat mengalami pengangguran. Otomatis pendapatan nasionalnya juga mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Kemunduran tersebut menimbulkan kesadaran kepada para ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Dan juga terkait dengan full employment. Teori-teori ekonomi sebelumnya juga tidak dapat menerangkan mengapa peristiwa kemunduran ekonomi yang serius dapat terjadi. Akhirnya muncul pemikiran daripada Keynes yang berpendapat dalam sistem pasar bebas penggunaan full employment tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Sehingga pokok pemikiran kedua dari Keynes pada intinya adalah berupa usulan pemulihan dengan peranan pemerintah. Jadi intinya penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu bisa tercipta. Sehingga Keynes pun dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi makro sekaligus ekonom perintis studi induktif. Adapun masalah utama dalam perekonomian meliputi pertama pertumbuhan ekonomi, kedua ketidakstabilan kegiatan ekonomi, ketiga pengangguran, keempat kenaikan harga atau inflasi, dan kelima adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Berikut akan saya jelaskan satu persatu masalah perekonomian. Yang pertama yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari sisi periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan terus meningkat. Akan tetapi, perekonomian tidak selalu menggunakan semua faktor produksi yang tersedia, termasuk tenaga kerja yang tersedia. Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur, dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional yang potensial. Yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian itu tidak selalu berkembang secara teratur
dari satu periode ke periode lainnya, akan tetapi selalu mengalami masa naik turun. Oleh karenanya, para ekonom berkeyakinan bahwa dalam suatu perekonomian yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar, siklus kegiatan ekonomi sangat labil. Perkembangan yang sangat pesat dapat diikuti oleh kemunduran kegiatan perekonomian yang serius. Sehingga siklus kegiatan ekonomi seperti itu dapat menimbulkan akibat buruk kepada perekonomian dan masyarakat. Ketiga adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor-faktor yang menimbulkan pengangguran. Yang pertama adalah kekurangan pengeluaran agregat. Yang kedua adalah menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang baru. Ketiga, pengusaha menggunakan peralatan produksi yang lebih modern. Dan terakhir, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Keempat adalah masalah kenaikan harga atau inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dan dalam waktu tertentu pada suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari suatu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya. Salah satu dampak negatif dari inflasi adalah menurunkan taraf kemakmuran sekelompok masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan tetap. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Masalah ekonomi secara makro kelima adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Istilah perekonomian terbuka berarti suatu perekonomian mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dan terutama dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Dengan ekspor, perusahaan dalam negeri mampu mengembangkan kegiatannya. Kegiatan impor juga dapat memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbukaan suatu perekonomian tidak selalu menguntungkan. Impor yang berlebihan dapat mengurangi kegiatan ekonomi dalam negeri karena hal tersebut akibat dari penggunaan barang luar negeri oleh konsumen dalam negeri. Implikasinya yaitu penurunan konsumsi pada barang dalam negeri. Adapun indikator-indikator makroekonomi, yang pertama adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Kedua yaitu penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Ketiga yaitu tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Keempat yaitu kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Terakhir yaitu kestabilan nilai mata uang domestik. Yang pertama yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Data pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Dalam konsep yang telah spesifik, pengertian pendapatan nasional dibedakan atas GNP dan juga GDP. GNP adalah produk nasional bruto atau gross nasional bruto. Sedangkan GDP adalah gross domestic bruto atau produk domestik bruto. GNP sendiri adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedang GDP itu khusus yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu negara tanpa melihat kewarganegaranya. Yang kedua yaitu penggunaan tenaga kerja dan juga pengangguran. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja sendiri didasarkan pada usia penduduk tersebut. Tingkat pengangguran didapat dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Sedangkan dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4%.
Tetapi ketika dikontekskan contohnya Indonesia, otomatis pengangguran menjadi suatu masalah dalam perekonomian karena lebih dari 4%. Ketiga adalah tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan oleh para konsumen. Yang keempat yaitu kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu merupakan suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Sedang neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor dalam suatu tahun tertentu. Untuk stabilan nilai mata uang domestik, yaitu kurs falas dapat dipandang sebagai harga dari suatu mata uang asing. Adapun tujuan kebijakan makroekonomi yang pertama yaitu menstabilkan kegiatan ekonomi. Kedua, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Ketiga, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs falas. Yang keempat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Dan kelima, menghindari inflasi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Untuk kebijakan fiskal, langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Pada kebijakan moneter, langkah pemerintah yaitu dilaksanakan oleh Bank Sentral mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian. Sedang pada kebijakan segi penawaran, bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dengan harga yang relatif lebih murah dengan mutu yang bagus. Demikian pemaparan singkat terkait ilmu makroekonomi, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya dan negara kita segera dijauhkan dari segala masalah-masalah makroekonomi. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.